pagi anak-anakku semuanya, gimana kabarnya? Sehat? Ya Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi pagi sebelum kalian berangkat sekolah, sudah sarapan belum? Atau mungkin kalian sudah mandi atau belum? Sudah ya? Ya. Kalau sudah mandi kan biar seger-seger semua, biar cantik-cantik semua. Tadi sarapannya pakai apa tadi sarapannya di rumah? Ada nasi goreng, apa juga? Oh ya, ada yang minum susu. Nasi goreng, minum susu. Kaitannya dalam kehidupan sehari-hari dengan materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang asam dan basa. Maksudnya tentang larutan asam dan basa. Kemarin sudah kita ulas sekilas tentang asam dan basa. Asam itu kemarin kalau ada tiga teori ya tentang larutan asam basa. Yang pertama larutan asam basa menurut Arrhenius, yang kedua larutan asam basa menurut Bronsted-Lowry, dan yang ketiga asam basa menurut Lewis. Ya, kalau dia asam basa menurut Arrhenius, apa cirinya? Melepaskan H+, ketika dilarutkan dia melepaskan H+, berarti itu asam. Kalau dia melepaskan ion OH- berarti basa. Kalau Bronsted-Lowry beda lagi sama Lewis ya, mungkin kalian sudah ingat semua ya. Kalau Bronsted-Lowry itu nanti apa? Donor dari proton. Proton itu maksudnya apa? Ya, ion H+ tadi yang mendonorkan H+-nya, itu yang disebut dengan donor proton. Kalau basa menurut Bronsted-Lowry itu apa? Aseptor ya, aseptor dari proton, artinya yang menerima ion H+ tadi. Kemudian asam basa menurut Lewis, asam itu sendiri apa asam? Yang menerima pasangan elektron bebas atau sebagai aseptor dari PeB. Kalau basa, donor dari PeB. Donor itu maksudnya melepaskan sepasang dari elektron bebas. Nah tadi kalian bilang ada yang sudah minum susu. Kemudian tadi malam saya minum Fanta, Umi. Fanta, apa lagi? Tadi pagi saya ngepel. Tadi pagi saya cuci mulut pakai jeruk. Nah, kira-kira makanan atau kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari itu berbagai macam jenisnya ya, itu berkaitan sama larutan asam dan basa yang akan kita pelajari. Kalau mati lampu kan kita pakai genset ya. Di genset itu ada dieselnya. Kemudian aki. Kalau mati lampu kita juga pakai aki. Dalam aki itu ada apa sebenarnya dalam aki itu? Di aki itu ada larutan asam sulfat, namanya H2SO4 rumusnya. Asam sulfat itu mengandung larutan asam karena dia melepaskan H+, ion H+. Kemudian di sini di atas meja Umi sudah perlihatkan di sini. Ini sudah sediakan yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sprite. Tadi ada temennya bilang ada yang makan Sprite. Sprite ini kira-kira mengandung asam atau basa? Nanti kita uji ya. Kemudian sampo, ini sampo Lifebuoy, sampo yang lain boleh. Sampo Lifebuoy, sampo dari anak-anak sama sampo dari orang dewasa itu berbeda-beda kandungan pH-nya ya. Kemudian karena bayi kan terlalu sensitif dia terhadap kontak langsung terhadap apa yang ada di sekitarnya itu. Kemudian ini ada yang mengenal Harpic ya. Harpic kayak di sponsor itu katanya pembersih apa di sana? Tuh ada gambar WC, biar WC-nya bersih. Apa sih kandungan dalam Harpic itu? Dalam Harpic itu ada larutan basa, ada kandungan basanya di sana, kandungan basa. Kemudian jeruk, mau dicicip jeruknya. Kira-kira kalau jeruknya dicicip rasanya apa? Boleh kalian cicip atau dicicip. Ada yang belum pernah makan jeruk? Biar Umi kasih. Nah, jeruk itu rasanya ada masamnya sedikit, berarti dia mengandung asam. Kemudian ini ada obat. Nah, obat bagi yang menderita MAH ada Promah. Dalam Promah ini mengandung
Di sini ada tulisannya magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida ini rumus kimianya MgOH 2 kali ya, MgOH 2 kali. Ketika dia dilarutkan, ketika kita buat reaksi ionnya, dia melepaskan ion OH- sehingga magnesium hidroksida ini mengandung basa, sehingga apa namanya, proma ini mengandung basa ya, mengandung basa MgOH 2 kali. Proma ini menetralisir asam lambung yang ada di dalam tubuh. Karena di sini mungkin kelebihan asam, sehingga nanti dia dinetralisir oleh proma ini. Nah, kemudian cuka, kalau kita makan bakso di sana, di warung bakso mungkin ya, atau di pinggir-pinggir jalan itu ada ini botol ini yang kalian jumpai. Ini namanya cuka. Tepatnya lagi asam asetat. Apa rumus kimia asam asetat? CH3COOH. Namanya asam asetat. Dari kata namanya berarti cuka ini mengandung asam ya, mengandung asam. Nah, dari berbagai macam yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu, sekarang materi kita pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi larutan asam dan basa pada berbagai macam larutan. Di sini pada lembar kerja siswa, Umi akan tampilkan di sini, udah Umi tampilkan di sini LKS ya, LKS di sini tentang mengidentifikasi larutan asam dan basa. Ya, di sini kita memakai indikator, indikatornya itu lakmus. Kenapa kita pakai indikator lakmus? Kita nggak mungkin menggunakan indikator lidah kita, nggak mungkin kita mencicipi sesuatu. Tadi seperti yang Umi bilang, dari bentuk rasa, dari rasa bahwa kalau asam itu masem, kalau basa itu seperti obat pahit ya. Kemudian sampo, mungkin kalau kalian kan nggak mungkin mencicipi sampo, mencicipi harpik nggak mungkin. Kemudian mencicipi asam sulfat pada aki, nggak mungkin kita mencicipi. Makanya kita menggunakan indikator. Indikator itu banyak ya, indikator alami, indikator dari kertas. Kita pakai indikator kertas di sini. Indikatornya itu yaitu kertas lakmus. Kalau indikator alami contohnya apa? Bunga kol juga termasuk. Bunga kol, bunga mawar, dan lain-lainnya. Kunyit juga bisa, kunyit. Nah, sekarang karena semua indikator itu tidak bisa langsung kita pakai, salah satunya yang kita pakai di sini yaitu kertas lakmus. Di sini kertas lakmus yang kita pakai ada lakmus merah, ini lakmus merah, ini lakmus biru ya, lakmus biru. Nah, pada materi ketika lakmus biru ini kita celupkan pada larutan, ternyata lakmus biru ini berubah menjadi merah, berarti larutan itu bersifat asam. Tapi kalau kita celupkan lakmus biru ini ke dalam larutan tersebut, warnanya tetap, berarti larutan tersebut mengandung basa. Kemudian kalau lakmus merah, di sini lakmus merah, ketika kita celupkan dalam larutan, ternyata lakmus merahnya berubah menjadi warna biru, berarti larutan tersebut mengandung basa. Dan ketika lakmus ini dicelupkan ke dalam larutan, ternyata lakmus ini tetap berwarna merah, berarti dia larutan asam ya. Nah, sekarang kita uji dulu, kita mengidentifikasi dulu apakah larutan pada yang ada di atas meja ini benar dia asam, benar basa ya. Sekarang yang pertama yang kita uji yang pertama sesuai dengan alat dan bahannya. Jangan lupa di sini alat dan bahannya itu ada pipet tetes, yang ini ya, ini pipet tetes, ini cawan, kemudian ini gelas kimia ya. Nah, kemudian ada tisu. Kemudian nanti pakai aquades ya, untuk membersihkan peralatan laboratorium supaya dia steril. Nah, pada penggunaannya, ketika kalian mengambil
berbagai macam larutan ini harus pipetnya itu satu persatu. Artinya apa? Nanti ketika menguji atau mengidentifikasi larutan X, kalian pakai pipet yang berbeda dengan larutan Y. Begitu juga nanti menguji dari ini ada air sabun, ada air sampo, larutan sabun, larutan sampo, sama air mineral. Jadi pipetnya harus berbeda-beda. Karena apa? Untuk menghindari terjadinya kesalahan Pak ketika kita melakukan identifikasi ya. Baiklah, yang pertama kita menuangkan larutan ini, kita pakai dulu menguji sabun ya. Sabun sering kita pakai untuk mencuci. Ini sabun cuci, bukan sabun mandi. Kita ambil sampelnya sabun cuci saja. Kita mau identifikasi apakah sabun ini mengandung asam atau basa. Kalau asam, kalau dia asam kuat atau basa kuat, itu membuat iritasi pada kulit. Jadi kita harus hati-hati ketika kita memegang larutan itu apakah asam kuat atau basa kuat ya. Jadi yang pertama kita masukkan dulu ini sabunnya, sabun cuci. Umi ambil sampelnya yaitu daya satu aja. Kemudian ini sampo, sampo orang dewasa. Beda kandungan pH dari sampo orang dewasa sama sampo anak-anak. Di sini sampo. Kemudian satunya lagi spray, ya. Ini cuka, ini spray minuman, ini air jeruk. Tadi Umi ulang, ini rinso sabun cuci ya. Kemudian yang ini sampo. Nah yang satu kita pakai air mineral di tengah-tengah. Nah sekarang kita uji kira-kira mana yang mengandung larutan asam, mana yang mengandung larutan basa. Ya. Nah sekarang kita pakai, ingat tadi kalau dia larutan asam itu ketika lakmusnya dicelupkan ke larutan ternyata berubah warna. Kalau berwarna merah, tetap merah, berarti dia asam ya. Tapi kalau dia biru berubahnya berarti dia basa. Sekarang kita coba di rinso ya. Rinso diperhatikan. Ya, rinso kita perhatikan, ini lakmus merah. Sekarang kalau masuk di larutan rinso, lakmusnya akan berubah warna atau tidak? Ya. Ini lakmus merah berubah dia menjadi biru. Sekarang kita masukkan dia ke data. Di sini datanya ya. Ini datanya yang pertama sabun ya, sabun, air sabun rinso. Warna lakmus merah berubah menjadi biru. Sekarang yang biru kita uji lagi. Sekarang yang biru kira-kira berubah enggak? Ya, dia tetap menjadi biru. Berarti nanti kita simpulkan nanti di samping ya. Sekarang lakmus birunya berubah menjadi biru atau tetap. Sehingga nanti di keterangannya sifat larutannya bagaimana? Lakmus merah dalam larutan berubah menjadi biru. Lakmus biru ternyata tetap dia menjadi biru, sehingga rinso itu nanti bersifat apa? Basa ya, bersifat basa. Kemudian berikutnya kita coba uji. Kita uji nih. Yang kedua yaitu sampo ya. Uji sampo. Samponya ini. Sekarang ini lakmus merahnya. Ya. Lakmus merah. Dia merah. Kemudian lakmus birunya
warna apa ini? Warna biru ya, warna biru. Ya. Sekarang sampo di sini merah, kemudian biru. Kalau dia tetap, berarti dia netral. Ya. Kemudian kita coba yang air mineral. Kita uji air mineralnya ya. Ya. Warnanya tetap merah. Warnanya tetap biru. Nah, kita pindahkan di sini air mineralnya merah, biru. Kalau dia tidak ada perubahannya, tetap berarti dia larutannya netral. Nah, kemudian sekarang kita coba yang ini, spritnya ya, sprit. Sekarang kita pakai lakmus merah. Ya, ternyata di sini warnanya tetap yaitu merah. Nah, kemudian yang lakmus biru, sekarang yang lakmus biru kita lihat. Ya, lakmus birunya itu berubah warna menjadi merah. Kita masukkan datanya, sprit atau minuman bersoda di sini lakmus merahnya tetap berwarna merah, kemudian lakmus birunya berubah menjadi merah. Berarti sifatnya apa? Sifatnya asam, larutannya bersifat asam. Kemudian tinggal dua lagi, yaitu jeruk dan cuka. Ya, jeruk dan cuka. Sekarang yang jeruk dulu. Jeruk, sekarang kita coba lakmus birunya. Ya, ternyata dia berubah warna menjadi merah. Kalau yang lakmus merah, ya di sini tetap dia berwarna merah. Di sini jeruk, ya jeruknya lakmus merahnya berubah warna atau tetap menjadi merah. Ya, dia merah, lakmus birunya berubah warna menjadi merah. Kalau dia kita jumpai seperti ini, lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah, berarti dia bersifat asam. Nah, yang cuka atau asam asetat, sekarang kita coba. Lakmus biru berubah menjadi merah, lakmus merah tetap dia berwarna merah, sehingga nanti dia bersifat asam ya, dia bersifat asam. Ini merah, lakmus birunya berubah menjadi merah, sehingga dia bersifat asam. Yang terakhir di sini ada sampel ya. Sampelnya itu X, larutan X dan larutan Y. Kira-kira larutan X dan Y ini apa? Nah, sekarang kita mau uji dulu ya, larutan X ini apa, larutan Y ini apa. Sekarang kita masukkan di cawan larutan X. Nah, karena ini sedikit jumlahnya, boleh kita tuangkan langsung atau boleh pakai pipet. Nah, kita coba yang pakai pipet dulu, yang Y ya, larutan Y. Nah, sekarang kita uji larutan X dan Y-nya. Nah, ini tadi yang larutan Y ya. Larutan Y ini kita uji sekarang. Larutan Y-nya kita uji. Pakai lakmus merah, ini Y. Ya. Lakmus merahnya ternyata berubah menjadi warna biru. Ya, lakmus merahnya berubah menjadi warna biru. Sekarang kita pindahkan biar tidak lupa. Yang Y, lakmus merahnya menjadi
biru. Kemudian sekarang yang lakmus biru. Lakmus biru. Ya, lakmus birunya tetap dia berwarna biru. Tetap dia berwarna biru. Biru. Sehingga sifat larutannya ini apa? Kalau lakmus merahnya berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap menjadi biru, berarti dia bersifat basa. Berarti larutan Y itu adalah larutan basa. Kemudian yang satu yang larutan X, sekarang lakmus merah, lakmus biru kita masukkan. Dan ternyata dia berubah warna menjadi merah. Ya. Kemudian lakmus merah kita celupkan. Ya, dia tetap berwarna merah. Masukkan datanya di sini. Sampel X warna merah, tetap merah. Lakmus birunya berubah menjadi merah. Berarti sifat dari sampel X itu adalah larutan asam. Ya, semua larutan sudah kita uji semua, sehingga kita dapat simpulkan bahwa larutan X yang ada di dalam gelas kimia ini adalah mengandung asam. Kalau yang di Y ini adalah larutan yang mengandung basa. Itu dibuktikan melalui indikatornya lakmus ya, pakai lakmus. Tadi yang larutan X ini ketika dimasukkan lakmus biru, dia berubah warna menjadi merah. Ini ya, berubah warna menjadi merah. Kemudian lakmus birunya berwarna menjadi merah, berarti dia bersifat asam. Begitu juga dan Y, dia bersifat basa. Karena apa? Karena lakmus merah ketika dimasukkan ke dalam larutan berubah menjadi biru, dan ketika dimasukkan ke dalam larutan lakmus birunya berubah menjadi biru tetap, sehingga dia bersifat basa. Kalau sudah kita identifikasi, tinggal disimpulkan bahwa yang termasuk larutan asam itu adalah ketika lakmus birunya dimasukkan ke dalam larutan, ternyata dia berwarna merah, berarti itu asam. Ketika lakmus merahnya dimasukkan ke dalam larutan, ternyata tetap dia berwarna merah, berarti dia asam. Sebaliknya, kalau larutan basa menggunakan indikator kertas lakmus, ketika dimasukkan ke dalam larutan, lakmus merahnya berubah menjadi biru, kemudian lakmus biru dalam larutan dia tetap berwarna biru. Itu larutan basa. Nah, dari simpulan tadi nanti kalian masukkan ke dalam pembahasan, kira-kira apa yang kalian perlu angkat di sana ya dalam pembahasan itu. Silahkan boleh kalian coba berbagai macam alat dan bahan yang ada di rumah kalian mengujinya itu menggunakan indikator alami boleh, dan indikator pakai kertas rebus juga boleh. Nah, sebelum kita akhiri, ada mungkin yang kalian perlu tanyakan? Yang tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum Umi akhiri, Umi mau menyampaikan kepada kalian bahwa laporan praktikum untuk identifikasi asam dan basa ini kalian susun dengan rapi sesuai dengan draft yang udah Umi buat dan dikumpulkan minggu depan ya. Jangan lupa ketika kalian menjumpai larutan atau kalian menjumpai makanan atau minuman, kalian harus perhatikan apa kandungan dalam makanan dan minuman tadi. Mungkin ada yang sana ada yang sifatnya asam kuat atau basa kuat, boleh kalian bawa ke sekolah, kemudian kalian identifikasi atau mengukur pH-nya. Untuk mengukur pH, besok setelah kita bisa kalau sudah selesai identifikasi asam dan basa, baru kita lanjutkan dengan mengukur pH. Mengukur pH dari berbagai macam larutan. Air kencing boleh nggak diukur? Ukur pH-nya boleh. Apapun yang kalian jumpai silahkan. Di semut itu ada kandungan asam semut. Berarti dalam semut itu mengandung asam.
Bagaimana caranya? Boleh kalian pencet juga boleh, nanti ada air keluar nggak di sana?